Tanasuk itu reinkarnasi, keyakinan reinkarnasi. Jadi nanti roh kita akan nitis. Jadi disiksa kita ketika apa? Lamun nitisnya mohon maaf misalnya yang asuh. Jadi roh kita nanti kalau memang kita amaliyahnya baik, terhormat, maka roh kita akan nitis pada orang-orang yang hebat lagi. Titisan Prabu Siliwangi. Lah gitu. Tanasuknya di situ menandakan terhormat dia roh Siliwangi masuk ke orang-orang yang hebat lagi. Titisan rampok yang desa tentu. Atau bisa jadi nitisnya ke satuan-satuan, ke hewan-hewan yang dihinakan. Ini dalam bab tanasuk kita ini. Di antaranya masuk ke anjing misalnya. Akan nitis ke anjing. Ini siksaan untuk dia tadi. Maka moksa ketika rohnya itu kemudian benar-benar lepas, tidak akan nitis lagi, menyatu dengan para dewa dan akan menjadi dewa, tidak akan nitis lagi. Katakan bahwa Prabu Siliwangi moksa. Prabu Siliwangi misalnya ataupun Nyi Roro Kidul. Kan termasuk Kidul meninggal dunia adalah dua panglima perang Cirebon. Siapa? Syekh Kemang Sakti dalam riwayat Kidul meninggal dunia. Berarti berada di alam. Dan satu lagi Nyimas Gandasari. Kan kullu maqalatin sarraha ashabul qulub ditabi kullu kang ini sifat ulul, artinya pemilik kalam ulul. Watana sufi lan tanasuk nitis, tanasuk nitis kepercayaan Sunda Wiwitan. Jadi dipercaya bahwa roh kita itu akan nitis atau reinkarnasi. Tanasuk itu reinkarnasi, keyakinan reinkarnasi. Jadi nanti roh kita akan nitis. Jadi disiksa kita ketika apa? Lamun nitisnya mohon maaf misalnya yang asuh. Jadi roh kita nanti kalau memang kita amaliyahnya baik, terhormat, maka roh kita akan nitis pada orang-orang yang hebat lagi. Titisan Prabu Siliwangi. Lah gitu. Tanasuknya di situ menandakan terhormat dia roh Siliwangi masuk ke orang-orang yang hebat lagi. Titisan rampok yang desa tentu. Atau bisa jadi nitisnya ke satuan-satuan, ke hewan-hewan yang dihinakan. Ini dalam bab tanasuk kita ini. Di antaranya masuk ke anjing misalnya. Akan nitis ke anjing. Ini siksaan untuk dia tadi. Ini keyakinan tanasuk. Kemudian bakal sudah bukan namanya keyakinannya lebih jauh lagi arahnya moksa. Bakal moksa ketika rohnya itu kemudian benar-benar lepas, tidak akan nitis lagi, menyatu dengan para dewa dan akan menjadi dewa, tidak akan nitis lagi. Seperti kepercayaan orang-orang terdahulu yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi moksa. Jadi dianggapnya keyakinan orang-orang apa? Orang-orang Sunda Wiwitan, moksa itu ketika roh tidak akan reinkarnasi lagi, tidak akan nitis ke makhluk-makhluk yang lain lagi, melainkan menyatu dengan dewa bahkan menjadi dewa. Jadi terkapa agung. Siapa dia? Prabu Siliwangi. Jadi benar Siliwangi mati apa masih urip? Bahkan di sejarah dua riwayat ada yang mengatakan moksa, ada yang mengatakan meninggal pada usia sudah sepuh. Dan itu tercatat pada tahun 1521 dan diabadikan di prasasti Batu Bogor, di batu tulis Bogor. Tulisannya anak Prabu Surawisesa, anak dari Kentring Manik Mayang Sunda, maka Raden Walang Sungsang putra dari Nyimas Subanglarang, ibu muslim maka lahirlah muslim. Maka Surawisesa dari Kentring Manik Mayang Sunda itu mencatat saat dia dinobatkan menjadi Raja Galuh Pakuan pada tahun 1521, saat itu juga tercatat bahwa Prabu Siliwangi mati karena sudah tua. Kemudian dalam hal ini saya lebih jauh lagi supaya kalau memang meninggal, ya berarti memang itu benar-benar ajali. Tapi bagaimana kalau memang yang dibenarkan misalnya secara hakiki kenyataannya bahwa benar-benar Siliwangi itu ngahian? Jelas nggak? Ngahian atau moksa? Kalau untuk keyakinan orang-orang apa Sunda Wiwitan yang dengan dewa. Kalau untuk kajian ahli hikmah tidak seperti itu. Sebab Allah itu tetap tidak akan lupa dengan kalimatnya kullu nafsin
Za'iqatul maut, pasti mati. Mau nanti perlu diperpanjang lagi. Ada makhluk-makhluk tertentu yang diberi umur panjang sehingga nanti meninggalnya adalah akhir zaman. Contohnya siapa? Kang wajib, kang perlu diyakini yang kita pelajari dari kitab adalah Nabi anak 3. Cinta-cinta kan bukan Isa, satu lagi Ilyas. Wa fi riwayat Idris. Tapi bakal Idris kan gak ikutan mau pernah mati kan enggak? Latihan. Dicicipi. Jadi di dalam riwayat yang pernah saya baca, hari bakal Nabi Muhammad balik karo Jibril, begitu pun nabi-nabi yang lain bakal Idris karo Israil, balai lo kagak ngeri. Sampai udah mendolana Israil pengen merasa mati Iblis. Apa mati? Tapi udah mandi. Dalam riwayat ini, mewakilkan suatu tetap ya. Dalam riwayat ini, lah Israel otomatis lapor Mustafa dari Mustafa ya wis arep cipti. Campurnya wis sudah berdiri namanya. Di sini nanti ada riwayat kemudian bagaimana sakitnya mati dia akan diperkuat dari makalah Idris. Kemudian dalam riwayat ini Idris terima di surga bilang, betul. Kamu di surga untuk mati ini, jadi bisa kita harus mati. Ini riwayat ini. Sahih tidaknya wallahu a'lam. Kembali, ada makhluk-makhluk tertentu yang oleh Allah diberi umur panjang dan ini tidak menyalahi akidah. Sebab akidah kita tetap kullu nafsin dha'iqatul maut, tetap mati. Ilyas akan meninggal nanti ketika bertempur dengan Dajjal. Isa pun akan meninggal dunia ketika sudah menyelamatkan bumi dan mati, kemudian memperbaiki lagi bersama Imam Mahdi, kemudian meninggal. Semua akan meninggal di akhir hayat ini, cuma diberi umur panjang. Dan ternyata, mohon maaf, kajian ahli hikmah lebih jauh lagi. Ternyata tidak hanya mereka-mereka yang sudah masuk makom para nabi. Untuk yang di luar muslim pun banyak, mohon maaf, seperti kisahnya Nyi Roro Kidul. Nah itu termasuk salah satu makhluk Allah yang diberi umur panjang. Bukan berarti Nyi Roro Kidul beli modal mati bakal deh. Ngerti nggih? Jadi ketika kita yang salah, ketika nggak akan mati itu salah. Jadi hanya diberi umur panjang, tetap kullu nafsi dha'iqatul maut, mati. Bukan waktunya sih. Cuma segini masih umurnya panjang sampai sudah ratusan tahun. Ini salah satunya adalah yang non muslimnya Nyi Roro Kidul. Jadi kalaupun ada keyakinan kaum muslim kami masih hidup, yang penting keyakinan kita bukan keyakinan Sunda kita yang mengatakan dia moksa itu menyatu dengan dewa, enggak. Dia hanya diberi umur panjang oleh Allah. Lah ketika pembahasan lebih jauh nih, ada makhluk hidup diberi umur panjang oleh Allah, otomatis Allah membuat syariatnya mereka umur panjang. Apa di antara syariatnya? Mereka bukan berada di alam zahir. Kalau berada di alam zahir akan terkena hukum zahir, ya keriput, ya tua, ya pikun. Di alam zahir, makanya mereka berada di alam gaib. Nyambung betul. Jadi sebenarnya kalau bisa menyambungkan nggak ada yang bertentangan. Mungkin kita kadang-kadang dijak nyambung, dibilang nyambung, dibilang nyambung. Salah besarnya kalau meyakini mereka tidak mati itu salah. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita mengambil contoh ada nabi yang berumur panjang. Ternyata kalau kita kaji lagi, dan ini sudut pandangnya orang-orang yang menerjuni dunia hikmah. Tidak hanya orang-orang tertentu, para nabi yang berumur panjang yang 3 ini, bahkan 4 dengan Idris. Kalau memang riwayat Idrisnya memang muktabar, yang 3 ini sejelas hampir diterangkan di kitab-kitab ya. Di luar orang Islam pun ada Prabu Siliwangi misalnya, ataupun Nyi Roro Kidul. Sing penting kita sih tidak mengikuti keyakinan Sunda Wiwitan. Dia masih hidup, belum waktunya mati, sebab belum teka ajalnya, cuma berada di alam gaib. Sebab dalam alam gaib terkena hukum zahir, ya tua, ya ecot, maka kalian ya pikun mau 100-an tahun. Di antaranya lagi, kalau kita membaca kisah-kisah babat tanah Jawa, membaca kisah babat Cirebon, kan termasuk dulu meninggal dunia adalah 2 panglima perang Cirebon. Siapa?
Syekh Rambang Gunung Sakti dalam riwayat dari meninggal dunia. Berarti berada di alam gaib. Dan satu lagi sinten Kang Mustafa? Nyimas Gandasari. Ini dalam riwayat. Benar nih, wallahu a'lam. Jangan ada wallahu a'lam. Tapi kalau memang kenyataan, setidaknya kita sudah menemukan garis merah ini. Jelas kan? Kalau memang terjadi, kemudian jangan Anda percaya sebab tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Setidaknya kita tahu garis merahnya. Kalau mereka masih hidup, bukan berarti mereka nggak akan mati, meninggal, tapi di akhir zaman nanti tetap kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah kenapa mereka gak zahir? Karena untuk apa? Allah tetap membuat jalur, membuat mereka umurnya supaya panjang, maka berada di alam antara zahir dan gaib. Dan Nabi Ilyas sebelah kali masa ketemuan. Untung-untungan di tengah aras tahunan Nabi meninggal di ketemu masa ketemuan. Bulan Nabi itu di laut tahunan katakan itu dalam dulu di Gusto masa ketemuan. Jadi berada di alam antara zahir dan gaib. Sewaktu-waktu melahir nampakkan nanti kebanyakan berada di alam gaib. Sebab untuk tetap jalur Allahnya, sunnah Allahnya tetap berbicara, yaitu tidak terkena hukum zahir. Lalu mereka berada di alam zahir, terkena hukum zahir, gelis bosok, gelis keriput, gelis tikun. Jelas itu diantara ya. Tanasuk, Rasulullah tanasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadzakkan kan kullu maqalatin sarrahat dunya rububiyah man utawi wa silaiman ittarofa kang ngakoni sapa ngakoni billahi lawan sifat unsur pengarane Gusti Allah, masih mengakui ke sifat Tuhan Allah, masih mengakui Allah itu Tuhan. Wa wahdaniyatihi lan sifat bangsa suwiji Gusti Allah, masih meyakini bahwa Allah wahdaniyat. Walakinnahu dan tetapi siman ittarofa iku ittaqo dan meyakinakan sokuman ittarofa meyakinakan annahu insudune Gusti Allah itu ghairu hayyin ora urip sapa Allah. Allah itu ada tapi tidak punya sifat hayy. Ini pun sama, termasuk kufur juga. Au ghairu qadirin atau Allah itu ora qadim. Berarti hadir. Allah itu pengeran benar. Allah Maha Satu. Tapi Allah itu hanya rasa. Allah hanya rasa. Hati-hati yang seperti itu juga ya. Sebab Allah punya sifat hai. Hai Allah bisa juga bisa dibahas terlalu jauh. Apalagi kalau dikatakan Allah nggak qadim. Allah itu mau apa terganggu. Termasuk juga Allah menyifat Allah dengan hadir. Au annahu tasutuna Allah itu muhdahun dan anyarakan sapa Allah. Tadinya tidak ada kemudian ada. Au musawwarun atau digawe digambar sapa Allah, dibayangkan. Anak tangannya itu musawwar. Anak matanya, anak raine, sikile iki kabeh, tangannya iki kabeh wallah. Nah ini sama. Kalam-kalam seperti itu. Awit da'atawa ngaku-ngaku sapa wong lalu kami Gustola waladan ngaku-ngaku mendakwa dari menuduh atau menuduh sapa wong ngaku-ngaku lalu kami Gustola waladan ing anak au sahibatan atau ing batur wadon rabi. Allah punya anak, Allah punya istri. Ini pun sama, kufur. Au annahu ta'ala Gustola itu mutawalladun den lahirakan sapa Allah, terlahirkan. Min syai'in bisa biji tercipta dari apa, terlahir dari apa? Sih jelas Allah tidak ada kemudian lahir. Mesti nomor sekarang mesti apa? Punya keyakinan seperti itu juga haram. Kufur. Al-Ta'ala mutawa. Ana sapa Allah ana anhu saking syai'. Terlahir dari batu misalnya atau adanya sebab ada batu dan lain sebagainya. Au anna ma'ahu tawassuhune itu sumber tetap sumber tanda Gusti Allah fil azali dalam zaman azali syai'an anas isinya anas mu'akkar qadiman kang di bawah syai' ghairuhu kang sahyane Allah atau punya keyakinan juga Allah itu qadim mung penginana batu deh. Ada sesuatu yang bersamaan dengan Allah, ini pun sama itu. Au anna tama atau satu menit tetap ing dalam kono panggonan fil azal tama ing dalam kono al azal son ana wong kang gawe alam maring alam siwa kang sakliyane Gusti Allah atau Allah itu qadim
dari alamnya itu Gusti Allah, misalnya dengan keyakinan tapi orang yang lain, Tuhan yang lain, ini pun sama. Al-mudabbirun atau anakun kang mulasara ghairahu kang saklian Gusti Allah. Padahal kama kautayu konon. Dari mulai berarti ashabul hulul sambil sore akhirnya kullu hujus kabeh dari itu kufrun kafir di ijma'ul muslimin dalam ijma' ulumul Islam. Wa kadzalika kan kullu maqalatin man utawi wong silaiman tidak akan ngaku sopeman dakwah menuduh mujalasat Allah Ta'ala ing gawe tumbuhan karo Gusti Allah, termasuk ketika pengakuan bisa dodok karo Gusti Allah bersandingan atau mengaku menuduh Allah itu mujalasat istawa dodok nih arsy, ini sama. Walaupun dalam iman ilahi Allah mana dari kanjeng Nabi bisanya kanjeng Nabi kan berjumpa dengan Allah kan Mi'raj, berarti Allah ada di langit. Hati-hati, perlu diluruskan. Mustawa itu tempat berjumpanya Rasul bagi Nabi dengan Allah, itu bukan mahal Allah, bukan. Paham gak? Itu tempatnya kanjeng Nabi untuk bertemu dengan Allah. Seperti halnya tempat mukalamahnya Musa dengan Allah adalah Tursina. Bukan berarti Tursina itu tempatnya Allah. Allah bodoh enggak. Allah di mana? Allah enggak butuh kata di mana. Allah kapan? Allah enggak butuh kata kapan. Sebab Allah lah yang menciptakan waktu, makanya enggak butuh kapan. Allah lah yang menciptakan tempat, Allah enggak butuh tempat. Gampang sudah. Jadi lalu misalnya untuk dalil bahwa terbuktikan bahwa Nabi Muhammad Musa untuk bisa mukalamah dengan Allah. Dulu tempat kita coba barang di kursi kita bisa mukalamah Gusti Allah. Tempat untuk Musa sebab apa Tursina bukan tempatnya Gusti Allah. Allah tidak butuh tempat, sederhana qiyamu binafsi. Jadi planet kalau misalnya ada punya keyakinan bahwa saya bisa mana kita berjumpa dengan Allah, hati-hati. Manjing itis mengawakan kufur, hati-hati juga kufur. Kalau dibanding mutasawuf berarti kan pengucapnya setengah pura-pura ahli tasawuf. Kalau memang bukan orang-orang yang juga ahli fana, kita sok tasawuf kalau melu-melu kalimatnya orang-orang yang bukan makom kita, hati-hati. Karena ba'dil mutasawwifah. Ini kalau memang arahnya ke mereka yang sedang fana, pribadi dia selamat, kita jangan mengikuti, nggak boleh. Sebab jangan terpancing dengan dohir kalam. Wal batin yakinan omongannya terus ahli kebatinan. Oleh wahyu Gusti Allah. Bisa komunikasi dengan para Gusti Allah. Wan nasor lan nasrani. Wa kadzalika kan pamanan kudu maqalatin naqta ummati akan suku ingsun dan akan suku ingsun masih akan ala kufriman ing atas kufure wong silaheman akan ngucap sokoman ngucap dipidan alam kelawan dari dinginnya alam, termasuk kufur juga mentali tauhid kalau mengatakan bahwa alam itu qadim au baqaihi atau kelawan langgengnya alam, bahwa alam itu akan abadi, itu sama. Al-Qala tau ngucap sokuman ngucap di tanah suki arwahin lawan dadi mitise piro-piro roh yang mau mulanya sudah limitan wanti kodi halan dari ngali al-arwah abadal abadi dalam selawasi piro-piro lawas piro-piro mangsa dan selamanya titis-titis terus
Kue titis kue, kok tulis mati, gede maning titis maning sedene, wah aku sebenarnya terperagak-peragak. Bil astosin dalam awak-awakan, watak dibuharat utawi disiksa al-arwah dari kami sebut siksaan, watan inuharan dienakakan al-arwah yang disebut oleh pahala nikmat. Itu bihasa bizuka iha lawan milang-milang dari bersih al-asqas wa kubbiha lan jemre al-asqas. Ndeleng lamun isin wong soleh berarti dari soleh berarti ku nanda kalau ini nikmat. Ini pahala. Tapi bakal disiksa menitis ini kang besak-besak. Lah itu keyakinan bulan Sunda Wiwitan. Titik. Wa kadzalika kan kullu maqalatin sampai kosong ya pada pembahasan selesai. Wa kadzalika itu kaya muka-muka kullu maqalatin manutawi wong itaroka kang ngaku sopeman bil ilahiyati kelawan sifat bungsu Tuhan, pengeran hak dari Tuhan. Wal wahdaniyat itaroka ngakoni makrifat ngakoni bil ilahiyati lan sifat bungsu pengeran wal wahdaniyati lan sifat wahdaniyat. Percaya dengan Gusti Allah, percaya dengan wahdaniyat Gusti Allah, walakin laulah tetapi disiman iku jahada anas sopeman tentang mbangkang an-nubuwata ing sifat bangsa nabi. Tapi dipercayakan karena nabi, langkah nabi itu misalnya, nah itu termasuk kufur juga. Percaya dengan Gusti Allah, percaya dengan sifat wahdaniyat Gusti Allah, tapi dipercaya dengan adanya nabi juga sama. Min asliha saking asale an-nubuwah. Dari batin lakak marah nabi itu bahaya, kufur juga. Omongan lawan umumnya Allah buat nabi dina utawa anas dari sifat nabi kita atau meragukan menentang kenabian dari baginda Rasul khususon lawan khususnya. Musa betul nabi, Isa betul nabi, Muhammad bukan nabi, ini pun sama kufur. Atau mungkin ada nabi secara mutlak min asliha umumana kana nabi au ahad mutawa insallallahu siji minal anbiya kami setengah saking nabi alladzina nasra kawis menas sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi al anbiya ba'da ilmihi ing dalam sawise weruh mani tarafa weruh bidal kekawan nasallahu alaihi. Atau salah satu para nabi yang wajib diketahui yang 25 nabi yang sudah dinas dalam Al-Quran ketika ditiadakan sifat kenabian juga sama kufur. Tapi dengan catatan ketika orang tersebut sudah tahu lalu mereka mengaji dulu ya wajar fungsi wajar. Bila kamu dipakai perlu apa mana cilik kan kadang-kadang Pak Edai wong bengen puji-pujian gitu tidak mbak kelihatan sederhana sebenarnya tanpa disadari sedang ditanamkan tauhid sifat akidah yang 50, cuma baru 20 sifat wajib. Termasuk Adam, Idris, Nuh dan seterusnya tanpa sadar sedang ditanamkan bahwa itu 25 nabi yang wajib diketahui, jangan sampai ada salah satu di antara mereka ditiadakan sebab nanti kufur. Fa huwa maqatiman tarafa uta binurungkan kafir hukuman bila raibin lawan tanpa mana. Wa kadzalika kaya mukan kullu maqalatin man utawi wong silahe man qala kang ucap sapa man ucap inna nabiyya nasrun nabi kita kabeh kanjeng Nabi Muhammad iku laisa ora ana sapa nabiyana ora aniku Allah di wong silahe lagi kana kana silahe ame ku Makkah ing dalam kota Mekah wal Hijaz lan ing dalam tanah Hijaz. Termasuk juga hukumnya kafir kalau mengatakan Nabi Muhammad itu belum betul ada, tapi awas bukan Nabi yang ada di Mekah, bukan Nabi yang ada di Hijaz. Mohon maaf ini kadang-kadang mohon maaf saya sebab sering ngobrol kalau macam-macam ya. Di antaranya mohon maaf ketika orang-orang kejawen, sampai saat ini terlalu jauh kan baku kalau Nabi Muhammad itu tua baku, itu ada ya. Dari Islam tadi jauh ada hati-hati seperti itu masya Allah. Amerika kan tua sebab dari tukarannya kata-kata ya Allah Gusti Allah Mahdi. Hanya gitu aja kita udah ya lama karena dia tidak tahu. Makanya kan punya kental di sana. Pengguna akan sholat
sejarah makhluk ngomong mana lo? Jadi apa? Kan udah Muhammad hari sekarang ini mau baku dia tua baku aja. Nungguin mau baku. Allah ya Allah. Mulai sepuh Allah akan dalam pengakuan Gusti dia ini akan tukarannya. Simpan pula pelangnya berkata kan mama ya kawan-kawan. Jadi ini kan fakta ya. Saya itu tak berbicara langsung dengan orang seperti itu. Orang-orang pejabat asli subhanallah. Jadi baku itu pada Nabi. Ya kurang aku. 14, 20-an hari deh 14, 20 kanjeng Nabi 570 dia sangat jauh 900 tahun yang lalu dia bakul lebih tua Cirebon lebih tua Cirebon itu Islam sekali kanjeng Nabi Muhammad sekali Allah ya Allah maghfir teman gak sih Allah maghfir Allah mahdi faidun aya'lam karena dia tidak tahu terus buat dari terkait bukan kuntu makalatin manutawi wong Sulaiman tidak akan tidak kuasa Allah ngaku dalam arti mendakwa menuduh ngaku nubuwat ahalin ing sifat basa nabi wong suci ma'an nabi tidak seperti nabi kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ba'dahu utawa ing dalam sawise nabi begitupun kafir juga orang yang mengatakan ada nabi yang bersamaan dengan baginda Nabi Muhammad Musailamah al-Kadzdzab atau yang sesudah Nabi Muhammad yang lainnya anak ini dan lain sebagainya termasuk kami jawab lektek pada aku dari Nabi ya Allah ya Rabbi termasuk ketika mohon maaf untuk kalangan Syiah yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah Nabi itu hati-hati juga terus awan atau tidak akan mengaku sokoman an-nubuwata ing sifat bangsa Nabi nah sehingga bahwa mereka mengaku dari Nabi pribadi dia juga kalau sama baik kufur ngarani bongkar Nabi, percayaan Nabi selain Nabi Muhammad juga kafir. Orang yang terlahir sesudah Nabi Muhammad atau bersama dengan Nabi atau dia mengaku sendiri sama. Waktu dari rangkaian muka-muka kullu maqalatin semua sekolah baik manutabu wong Sulaiman tidak akan ngaku sokuman. Si majing sifatnya masih Sulaiman menggula dalam tasawuf pati saking piro-piro wong kang dhuwure piro-piro tasawuf orang-orang para petinggi tasawuf Annahu tidak lahum setuhune si man iku yuha den paling wahyu opo sopo ilahi maring man awas kadang-kadang terlalu jauh sang tasawuf itu mengaku dapat wahyu dari Allah. Ini juga hati-hati. Ini juga hati-hati. Karena kita tetap pegang teguh syariat. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, zaman yang lainnya jangan. Wali ilham wali wahyu sungguh Allah. Wa inna yad'ina sedang orang ngaku sapa siman ngaku anu buatan sifat bangsa Nabi walaupun dia tidak mengaku Nabi. Tetap musyrik. Qala ketika sapa Imam Yusuf bin Ibrahim Al-Ardani. Bil Anwar dalam kitab Al-Anwar. Al-Anwar di A'malil Abrar. Kitab fikih Syafi'i tapi bahasnya tentang tidak mengarah ke bab salat spesifiknya jauhnya ke amaliyah tapi sudut pandangnya mazhab Syafi'i. Ngendikane wa ulang den pasti akan opo bitakfir kulli qailin lawan kulli kafir wong kang cat qail ucap qolan lawan ucapan yutawasul kang digawe muka bi qolan diga opo ila tadlil ummati maring nyasarakan wa taqfir sahabati lan mari nafirakan sahabat. Jare Imam Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili dalam kitab Al-Anwar di A'malil Abrar yuqta'u bi takfir kulli qa'il qalan yatawassalu bihi ila tadlil ummati wa takfir sahabat, termasuk dipastikan kafirnya orang yang berkata dengan kalimat yang mengarah atau bisa dijadikan penyebab penyesatan umat. Kalam-kalam yang bisa menyesatkan umat, hati-hati. Kalam-kalam yang bisa menyesatkan umat, atau kalam-kalam yang bisa mengarah ke mengkafirkan para sahabat, jadi mentiadakan sahabat dan lain sebagainya. Wa kulli fa'ilin dan dipastikan ayat takfir kulli fa'ilin kelawan
ngufuraken saben-saben wong kang nglakoni piklan ing penggawean atau piklan digawe maupun mutlak mangga layas guru kang ora cukul oposi piklan ora cukul illa min kafirin angin saking wong kafir. Contohnya kasujud dikali sujud lil sholih maring saleh awil menari atau maring ini termasuk bisa dihukumi kafir ketika seseorang berbuat perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Jadi tidak serta-merta yang dikatakan mantasyabah biqaumin tidak serta-merta sama penggalang punya. Tasyabah biqaumin ya kita itu minhum kafir. Yang pertama kan gawe HP umum muslim. Yang pertama Facebook kan muslim penemuan dua muslim. Itu sabah komen bahaya. Karena ini kene layas dulu indah min kafirin. Harus diingat-ingat kaidah hasr. Dari perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Contohnya sujud ning saleh. Mohon maaf. Kadang sederhana ini apa? Ini hanya dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Kita jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan khusus yang dilakukan. Kalaupun berpakaian, mangga selama masih nutupi aurat. Kaidah Islam sebenarnya nutupi aurat. Itu budaya Jawa, apa pakaian-pakaian Hindu Buddha. Kita nggak membahas pakaian Hindu Buddha. Ini pakaian wong Jawa. Wong Jawa yang ada Hindu Witan, ada Sunda Witan, ada dan sebagainya. Kita pakaian Jawa seperti ini. Sebenarnya Islam itu kalau nutupi aurat, benas merawat, bakal tutup selesai. Dan dulu suku nggak jubah mau, nggak celana kan boleh ya, sampai nggak celana tasyabah komen kamu. Ngambek kami ini. Bukan lain kami ya. Jadi kan di sini ada hasilnya nih, layas guru bintang kafirin. Jadi perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Perlu dicatat di sini saya. Bukan berarti segala yang dilakukan orang kafir kemudian nggak boleh ditiru. Kalau memang itu perbuatannya bersifat umum, tidak ada sisi masyarakat tergantung mengatur akidah, wajib kalau kita lakukan nggak apa-apa. Apalagi kalau memang kita manfaatkan. Mungkin kalian kafir, kalian kita. Padahal kafir terus. Lalu diberi takdir kasujud di sholat awinar. Abang masih atau kalau makruh termasuk awas perbuatan. Ila tanah ismail piro-piro gereja ma'a ahliha bebarengan sepertane ahli tanah is bizaihim kelawan piro-piro pakaiane ahliha pepaese ahliha. Jadi apa namanya? Atribut bizaihim kelawan atribute ahliha minal zanani katanya saking piro-piro sabuk apa? Golongan laut. Zanani apa namanya? Bahasa intelek apa? Mustafa. Udah dibulati maknanya sabuk orang Nasor, sabuk khas berarti lah mungkin lah. Wabayyan jangan awas termasuk ketika kita berjalan bukan sekedar berjalan ke gereja. Awas nih. Pembahasannya dari garis bawah sebelumnya la yasduru illa min kafir. Perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Lakam di gereja bukan kafir baik. Mekaniknya mandi gereja. Ayo, PLN mandi gereja. Jelas tak tadi? Jadi ini bukan masalah layak dulu hilang kafir. Ini sekedar mandi gereja, kemudian PLN mandi gereja aja. Tukang masa keramiknya mandi gereja. Waduh, boleh mandi gereja ya Allah Gusti. Itu ada tukang mandi gereja kafir mandi baik. PLN kafir mandi. Wong kafir kan mandi surga sak pecah. Kameramennya mandi surga baru lagi dibayar. Lah kafir. Pelannya di sini diberi keterusannya wal awil masuk ila kana isma aliha bareng dengan ahli gereja tadi. Jadi apa namanya jamaatnya terus dizaini dengan atribut mereka dan otomatis tujuannya adalah dari ibadahnya. Tapi kita mandi gereja biar pakai dengan ibadah sebetulnya siapa yang maka sebetulnya tujuannya bagus. Paling ada populasi kesenian. Kalau memang tidak dibutuhkan ya jangan. Aja melu-melu antang sukron kalau kayak apa mandi gereja lah jangan. Sebab itu bahaya. Sebab kita menghindar dari hal-hal yang buruk lebih baik.
bertindak untuk kebangsaan. Apa mari presiden kok tugasnya ngayomi? Jelas nggak? Misalnya gubernur, bupati, diundang gereja yang umat dia, rakyat dia, berarti dalam tugas kenegaraan dia kan di gereja tugas kenegaraan bukan untuk ibadah. Kang Doi. Jadi ada serta-merta di gereja bro dia PLN dia harus musyrik man, melas teman. Padahal kenundaan pada itu kalau masa keramik kan aja kamu stop pakai harap kami dari kita jual agama demi keramik kok belain paling melas teman. Jadi perlu kajian. Pertama harus digarisbawahi la yasduru illa min kafir, yang perbuatan yang hanya dilakukan orang kafir. Bapak mau apa jamaah otomatis datang ke gereja karena memang untuk ibadah di sana. Kita datang ibadah untuk ibadah yang mana? Mau tetap kita kehati-hatian kalau tidak ada pentingnya ngapain memang di gereja. Masalah masjid ada kepentingan beda malih. Kalau para bangsa punya tugas-tugasnya bukan tugas sosial. Bukan tugas karena masalah ibudiahnya, tapi tugas sosial. Bisa munculnya bukan karena adanya ancaman-ancaman seperti itu, karena sering kejadian seperti itu. Kalau masih aman seperti zaman dahulu, nggak usah kan nggak dibutuhkan. Terus, jadi siapa kami? Siapa kamu bolak balik siapa yang ngomong? Waktu dan kayak bukan si. Wayuk tong ditakdir kulikain man utawi wong sifate man angkar kang ingkari sapa man maka ta ing Mekah dipercaya Mekah al Ka'bah atau dipercaya Ka'bah alil Masjidil Haram ta ing Masjidil Haram ing kana lamun ana sapa man angkara ane liman setengah saking wong silahiman yudon kang denyana bi kelawan man opo ilmu zalika ngawruhi mukan-mukanon Makkah awil Ka'bah awil Masjidil Haram. Wa mimman setengah saking wong atau siniman silahiman khalaq kang nyampuri sukuman al muslimina ing pira-pira wong Islam. Termasuk di kafir ketika orang yang tidak percaya adanya Mekah, tidak percaya kemuliaan Ka'bah, tidak percaya kemuliaan Masjidil Haram, dengan catatan memang orang tersebut betul-betul tidak tahu. Atau karena orang tersebut memang tidak bergaul dengan orang Islam. Makanya mohon maaf, kadang-kadang kita harus bersikap bijak juga ketika kita mungkin bertemu dengan orang yang bukan Islam, Muslim, kemudian mereka itu kemudian menghina kita kadang-kadang perlu jeli lagi. Kenapa mereka bisa menghina kita, menghujat kita? Kenapa? Ternyata mohon maaf, karena yang dia kenal Islam itu adalah dari doktrin para pendetanya. Dalam kita dakwah asli ketika ada, misalnya mohon maaf non-muslim yang kemudian menjelek-jelekan kita, jangan dari masuk utara. Justru kita kenalkan Islam yang sebenarnya ini. Paham nggak? Sebab mohon maaf, yang dididik, yang diterapkan itu diyakinkan dari para pimpinan itu pada bahwa Islam itu teroris, Islam itu tukang ngebom, Islam itu tukang membunuh. Ya maka yang tergambar dalam bayangan mereka Islam itu seperti itu. Dan kemudian ketika mereka menyalahkan kita, sebenarnya kita lah yang bijak, yang dakwah, arti dekati mereka, kamu belum tahu Islam. Islam namanya Islam. Angkat Islam yang rahmatul alamin. Siapa tahu hidayah masuk. Dan jangan serta-merta segala sesuatu kemudian kita hadapi dengan emosi. Jangan segala sesuatu dihadapi dengan hukum. Syariat yang mereka menentang kita. Kok ini bisa mereka menentang karena mereka tahu benar hakikat Islam. Sejak zaman kemudian karena kita ada sendiri sebagai orang Islamnya, kenapa menciptakan gambaran yang tidak baik untuk Islam. Faslun pun sama temuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai ada sesi pertanyaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.